Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Kita awali edisi kali ini dari sebuah berita soal regulasi baru FIFA. FIFA baru-baru ini akan menerapkan sebuah peraturan baru dalam sepak bola. Apa itu ya? Biasanya dalam permainan sepak bola itu ada dua jenis kartu, yakni kartu kuning dan kartu merah. Kartu kuning itu untuk peringatan atau pelanggaran yang sifatnya rendah dan sedang. Sementara kartu merah itu untuk pelanggaran yang sifatnya keras. Dan 2 kali kartu kuning baru kena kartu merah. Nah, baru-baru ini FIFA merencanakan akan menerapkan 1 kartu lagi, yakni kartu orange. Lah, ada 3 kartu dong. Terus fungsinya apa? Oke, kita akan jelaskan secara pelan-pelan aja ya. Kartu kuning itu untuk pelanggaran yang rendah dan sedang. Kartu merah untuk pelanggaran yang tingkatnya tinggi atau keras. Dan akumulasi 2 kartu kuning. Cuma dalam sepak bola kita sering banget melihat ada pemain yang lakukan pelanggaran kecil justru dapat kartu kuning. Seperti buka baju saat selebrasi. Itu kan kena kartu kuning padahal bukan pelanggaran loh. Tapi lucunya jika ada pemain yang pura-pura sakit alias guling-guling, kan istilahnya ini merugikan tim lain tapi nggak kena kartu loh. Nah, makanya dibikinlah kartu oranye yang fungsinya untuk menghukum pemain yang mengulur-ulur waktu, pura-pura sakit dan banyak alasan. Lalu hukuman kartu oranye ini apa? Jadi menurut FIFA, kartu oranye ini sifatnya sementara tapi mengikat. Contoh nih ya, pemain yang kena kartu oranye ini harus keluar dari lapangan dan tidak main selama 10 menit. Jika 2 kali kena kartu oranye ya 20 menit keluarnya dan kena kartu kuning. Dan jika 3 kali kena kartu oranye ya otomatis disebutnya 2 kali kena kartu kuning alias kena kartu merah. Awalnya peraturan ini tuh ditentang oleh sebagian pesepak bola. Sebab menurut para pesepak bola ini belum tentu yang guling-guling itu pura-pura. Tapi FIFA berkilah jika sebelum ada VAR okelah alasan itu. Tapi setelah ada VAR pemain nggak punya alasan lagi sebab akan dicek di VAR apakah dia ini benar-benar cedera atau cuma pura-pura. Kalau peraturan kartu oranye ini disahkan, nampaknya ini cocok nih dipakai di Liga Wakanda kita. Pasti ada tim yang ketar-ketir nih kalau kartu oranye ini dipakai di liga kita. Sebab kalian tahulah ada tim yang suka guling-guling. Mamam tuh. Peraturan kartu oranye ini rencananya akan dicoba di Liga Inggris musim depan. Dan jika sukses maka akan disahkan di seluruh dunia. Tapi dengan syarat, liga tersebut sudah pakai VAR. Oh ya, bicara soal VAR, nah bagi orang-orang yang menentang liga kita pakai VAR dengan alasan-alasan klasik tersebut, nggak tahu alasannya apa, kayaknya udah nggak bisa berkelit deh. Sebab FIFA akan mengeluarkan peraturan resmi jika sebuah kompetisi itu wajib pakai VAR. Jika kompetisi itu tidak pakai VAR, maka perwakilan kompetisi itu tidak boleh ikutan kejuaraan dunia atau kejuaraan internasional. Contoh misalnya aja nih ya, Liga Indonesia nggak pakai VAR, ya udah wakil Indonesia nggak boleh ikutan AFC Cup dan Asian Champions League. Dan peraturan ini kabarnya akan ditetapkan di seluruh dunia pada musim 2024-2025 dan paling lambat musim 2025-2026. Mantap. Kalau mau profesional ya harus ikuti yang profesional juga lah. Dari Timnas Indonesia, Erick Thohir akan segera mengumpulkan kembali para pemain Timnas U17. Lah, buat apa? Para pemain Timnas U17 ini dipersiapkan untuk laga kualifikasi Piala Asia U17 di bulan Januari dan kualifikasi Piala Asia U20. Tapi Erick Thohir kabarnya kesulitan sebab para pemain Timnas U17 ini sebagian besar masih trauma atas hujatan netizen
dan takut terjadi lagi. Sementara untuk kursi pelatih sendiri, Erick Thohir belum memutuskan siapa yang akan jadi pelatih Timnas U17. Apakah masih Bima Sakti lagi atau ditunjuk pada Indra Syafri. Tapi untuk sementara ini Timnas U17 kabarnya akan dilatih oleh Frank Wormuth sebagai Direktur Teknik PSSI. Dan inilah beberapa kandidat pelatih Timnas U17 yang kami dapat dari sumber PSSI. Yang pertama ada Bima Sakti, Indra Syafri, Frank Wormuth, Luis Milla, Benjamin Mora, Manuel Polking, dan Kim Do-hun. Nah, kira-kira siapa ya? BTW, kabarnya ada nama Alessandro Nesta dan Paulo Maldini juga loh yang ada dalam daftar ini. Wadaw. Kita beralih ke berita klub. Seperti yang kalian tahu, ex pemain Inter Milan dan AS Roma Raja Nainggolan resmi main di Liga 1 dan ternyata bergabung dengan Sheriff FC. Ini mengecewakan sih, sebab sebagian besar masyarakat Indonesia inginnya tim ini tuh hilang dari peredaran. Sebab tim ini cuma ngacak-ngacak kompetisi doang. Tapi lagi-lagi kekuasaan berbicara di sini. Polisi sebagai penguasa liga di mana izin liga tergantung dari mereka. Ya mau nggak mau siapapun harus mau ikut apa kata tim ini. Kami sendiri nggak tahu alasan Raja Nainggolan memilih Bayangkara. Meskipun kami udah tahu ya sejak Raja Nainggolan ini ke Indonesia, waktu itu kami udah bikinkan beritanya loh ya. Cuma waktu itu kami belum yakin sebab selain Bayangkara ada Bali United pun yang kabarnya ngebet dapetin Raja Nainggolan. Tapi ya apa mau dikata, Sheriff FC gitu loh, orang juga takut sama polisi ya kan? Raja Nainggolan sendiri didapatkan Bayangkara secara gratis. Bayangkara cuma ikat kontrak Raja Nainggolan aja selama 1 tahun dengan nominal gaji pun gak gede-gede amat. Ya sekitar 100 miliar per bulan. Yaitu menurut data Transfermarkt ya. Kalau gaji Nainggolan itu kemarin ya adalah 111 miliar. Jadi ya kemungkinan di Liga Indonesia gajinya nggak lebih dari segitu. Ya kita lihat nanti aja deh. Kalau ditanya ini Bayangkara dapat duit dari mana? Dari mana duitnya? Kok belanja mulu? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ya kami pun nggak tahu ini tim dapat duit dari mana. Sebab tim ini bukanlah PT. Yang artinya ini klub nggak ada pemasukan dari saham. Ya otomatis pemasukan klub ini tuh dari pemerintahan. Sebab ya kita sama-sama tahu polisi kan banyak cabangnya. Ya kita tahu lah polisi dapat duit dari mana sih. Masa gitu aja dijelasin sih. Persis Solo meresmikan So Yamamoto yang dilepas oleh Persebaya. So sendiri diperkenalkan di akun Instagram Persis Solo. Di Persis Solo, So dikontrak selama 1 musim dengan gaji 1,5 kali lebih gede yang didapat dari Persebaya. Jika di Persebaya, So ini digaji 2,6 miliar per bulan. Berarti kalau di Persis Solo ya sekitar 4 miliaran per bulan. Lumayan lah nambah gede gajinya. Lalu bagaimana dengan Francisco Rivera? Apakah cuma rumor nih ke Persis Solo? Sebab di situs PT LIB Rivera ini masih tercatat sebagai pemain Madura United. Tapi ya kita tahu, sama-sama tahu lah, situs LIB ini masih down alias masih error. Contohnya aja Junior Brandao masih tercatat tuh di situ sebagai pemain Madura United, sementara kiper baru Madura, Frigeri, justru belum terdaftar. Bicara soal Madura United mendatangkan penyerang asal Brazil Dalberto Belo berusia 29 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhir ini adalah Paysandá di Liga 2 Brazil. Nah, jika Belo ini ke MU, terus siapa dong yang dibuang? Kan MU baru buang 1 pemain ini Brandao. Tahu dong artinya? Artinya MU ini akan lepas 1 lagi pemain asing ya, antara Lulinha atau Jaja atau mungkin ya nggak tahu juga siapa ya. Kita lihat nanti aja. Dari PSM Makassar kembali dipusingkan soal uang alias duit.
Di tengah kesulitan ekonomi dan terlilit hutang, PSM pun harus dihadapkan kenyataan gak bisa pakai Stadion B.J. Habibie Parepare lantaran akan direnovasi. PSM terpaksa berebut dengan dua tim Liga 1 lain, ini Borneo FC dan Barito Putra, dalam mendapatkan Stadion Batakan Kalimantan. Sebab baik Barito dan Borneo FC pun terusir dari markasnya. Dengan kenyataan stadion ini akan disewa oleh 4 tim, yakni 3 tim dari Liga 1 dan 1 tim dari Liga 2, pengelola Stadion Batakan pun menaikkan harga sewa stadion yang awalnya cuma 60 juta per pertandingan, kini menjadi 125 juta per pertandingan. Ini artinya 2 kali lipat dari harga sewa Stadion B.J. Habibie yang cuma 55 juta per pertandingan, dan 3 kali lipat dari harga sewa Stadion Demang Lehman yang cuma 45 juta per pertandingan. Lah, kenapa tim-tim ini berebut stadion ini? Kan masih banyak stadion lain yang bagus. Ada Palaran, ada Aji Imbut, dan lain-lain. Ternyata stadion ini tuh jadi rebutan karena stadion ini tuh yang paling strategis. Sebab Stadion Palaran dan Aji Imbut ini pun perlu direnovasi lagi. Dari Persib Bandung, kalian sudah tahu dong alasannya kenapa Boyan Hodak ini merekrut Mendoza dan Beltrame. Ya silahkan saja kunjungi Instagram si Mamaung kalau mau info lebih jelasnya ya. Di situ ada wawancara Boyan Hodak ya. Cuma di sini kami akan jelaskan secara singkat aja ya. Mendoza ini udah dipercaya sama Hodak saat di KL City dan Hodak pun berkaca pada hasil Persib di putaran pertama, apalagi sebelum dirinya datang, di mana Persib kebobolan cukup banyak. Selain faktor back-back Persib yang keropos, tapi juga ada inkonsistensi para kiper Persib pun jadi permasalahan. Teja Paku Alam sering cedera dan naik turun performanya. Fitrul juga, jadi ya dengan datangnya Mendoza diharapkan menutup lubang di sektor ini. Lalu soal Beltrame, kata Hodak sih Madinda ini bagus, cuma bukan itu yang dia butuhkan. Hodak butuhnya pemain yang bukan cuma bisa atur bola, tapi juga harus bisa cetak assist dan gol, alias lebih tepatnya ya lebih tajam gitu. Tapi jika kita bicara soal Levi Madinda, tak bisa kita pungkiri Madinda datang di saat Persib terpuruk di zona degradasi. Saat itu orang-orang ragu pada Madinda, tapi dengan kerja keras Madinda, lini tengah Persib pun jadi sedikit kokoh. Ditambah polesan Hodak, maka Persib bisa melejit naik ke papan atas. Jadi bisa kami bilang Madinda ini meskipun singkat di Persib, tapi jadi pahlawan bagi Persib. Datang di saat Persib terpuruk dan pergi di saat Persib menanjak. Hatur nuhun Levi. Walau bagaimanapun jika tanpa Levi, jika Levi tak datang, mungkin Persib tak bisa seperti sekarang ini. Untuk Sato dan Tiron, Hodak udah bilang ya, 2 pemain ini kemungkinan akan dipinjamkan. Cuma kami belum tahu nih pinjamannya kemana. Tapi menurut Hodak sih dipinjamkannya ke Liga Thailand, entah ke Swatket atau Ratchanburi FC. Meskipun banyak tim Liga 1 yang berminat pada Sato, tapi kabarnya ya Sato ini nggak mau dipinjamkan ke tim Liga 1. Sebab kemungkinan Sato akan sedih jika dipinjamkan ke tim Liga 1, dimana saat timnya bertemu Persib dia ini cuma bisa nonton. Ya walau bagaimanapun Sato ini udah cinta mati cuy sama Persib. Tapi inilah sepak bola, kadang cinta pun tak berkutik di sepak bola.